Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, kini firman-Mu hendak diberitakan. Pakailah hamba-Mu pengetahuan, pengalaman, talenta yang serba terbatas. Roh Kudus yang tak terbatas, kiranya menyempurnakan semua persiapan agar hamba-Mu dapat menyampaikannya menurut pengajaran Alkitab dan sesuai dengan kebenaran Kristus. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Pembacaan Alkitab yang menjadi dasar untuk pemberitaan firman pada hari ini adalah dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 9 sampai dengan ayat 23. Yohanes 17 ayat 9 sampai 23. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Demikianlah pembacaan Alkitab. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Shalom. Saudara-saudara, selamat hari Minggu dan selamat berjumpa melalui pemberitaan firman Allah ini. Dalam khotbah saya Minggu 10 Mei yang lalu, juga dari Injil Yohanes pasal 14, saya menjelaskan waktu itu bahwa dalam struktur Injil Yohanes, maka pasal 14 sampai pasal 16 adalah kata-kata perpisahan dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dan pada pasal 17 ini merupakan doa perpisahan, doa terakhir dari Tuhan Yesus. Sebab di pasal 18 dan seterusnya, Yesus ditangkap, diadili, disalibkan, mati, bangkit, dan naik ke surga. Oleh karena itu Yohanes 17 yang kita baca tadi adalah doa terakhir, doa perpisahan, dan yang sering disebut doa imam besar.
Dalam doa ini yang pertama-tama Tuhan Yesus bersyukur kepada Bapanya di surga. Bahwa Tuhan telah memberikan, bahwa Bapa di surga telah memberikan kepadanya murid-murid itu. Karena murid-murid itu mengenal Dia dan mengenal Bapa di surga. Dan karena mereka mengenal Dia, mereka memiliki hidup yang kekal. Dan karena mereka mengenal Dia, mereka menjadi milik Kristus. Milik Bapa. Nah, dalam doa ini, pertama-tama Tuhan Yesus menjelaskan bahwa murid-murid itu ada di dunia, tapi bukan dari dunia. Murid-murid itu ada di dunia, tapi mereka lain dari dunia. Karena mereka telah menjadi milik Allah. Kata dunia dalam Injil Yohanes punya 3 arti. 1, arti netral. 2, arti yang baik. Dunia ciptaan Allah yang dikasihi Allah. Dan 3, dunia dalam arti yang jahat. Dunia yang telah jatuh ke dalam dosa. Dunia yang telah rusak dan binasa, yang memusuhi Allah. Dalam surat Injil Yohanes dan surat-surat Yohanes terdapat 78 kali kata dunia dipakai di sini. Karena memang kata dunia itu sangat tanda petik disukai oleh Yohanes. Tapi dalam bacaan kita ini, kata dunia yang dipakai adalah dunia dalam arti yang ketiga, dalam arti yang jahat. Lalu Tuhan berdoa dan mengatakan bahwa murid-muridnya ada di dunia, tapi bukan dari dunia. Mereka ada di dunia, tapi karena mereka sudah menjadi milik Allah, maka mereka bukan dari dunia. Tidak sama dengan dunia. Ada di dunia, tapi bukan dari dunia. Itulah status murid-murid itu. Ada di dunia artinya bahwa murid-murid tidak bisa lari dari dunia. Murid-murid itu tidak bisa tidak ada di dalam dunia. Mereka mau tidak mau tinggal di tengah-tengah dunia dengan segala hal yang ada di dalamnya. Itu artinya ada di dunia. Tapi mereka bukan dari dunia. Artinya bahwa mereka harus lain dari dunia. Mereka tidak boleh menjadi sama dengan dunia. Mereka harus berbeda dengan dunia ini. Berbeda dari dunia ini. Itulah posisi murid-muridnya. Tapi juga dikatakan bahwa justru mereka diutus ke dalam dunia. Ayatnya saudara bisa baca ulang dalam bacaan tadi. Ada kata bahwa aku mengutus mereka ke dalam dunia. Sama seperti yang kau telah mengutus aku. Jadi dengan kata lain murid-murid itu ada di dunia. Walaupun mereka tidak sama dengan dunia. Karena mereka diutus ke dalam dunia. Sehingga mereka ada di dunia tapi tidak menjadi sama dengan dunia. Atau dengan kata lain mereka ada di dunia, tapi berbeda dari dunia ini. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mendoakan mereka. Karena dunia yang mereka tinggali, dunia yang mereka punya, dunia yang jahat. Dan kita bisa mengerti sekarang, mengapa dalam doa Tuhan Yesus ini, ada 3 hal besar yang Tuhan Yesus doakan. Yang pertama, supaya Bapa di surga melindungi mereka dari yang jahat. Kedua, supaya mereka dikuduskan oleh Bapa di surga. Dikuduskan oleh firman. Dikuduskan oleh kebenaran. Dan kebenaran itu adalah kebenaran di dalam firman. Dan yang ketiga adalah supaya mereka semua menjadi satu. Itu 3 hal besar yang didoakan Tuhan Yesus sebelum Dia berpisah dari murid-muridnya. 1, sekali lagi saya ulangi. 1, supaya mereka dilindungi dari yang jahat. 2, supaya mereka dikuduskan dalam kebenaran. Dan kebenaran itu adalah kebenaran dalam firman. Dan yang ketiga, supaya mereka menjadi satu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, Tuhan Yesus berdoa agar murid-murid dilindungi dari yang jahat. Karena murid-murid ada di dunia yang jahat. Maka mau tidak mau mereka akan mengalami hal-hal yang jahat dalam hidup mereka. Permusuhan, kebencian, penganiayaan, dan sebagainya. Di ayat sebelumnya Yesus berkata, selama ini aku berada bersama mereka. Aku memelihara mereka, aku menjaga mereka. Tapi sekarang aku akan pergi. Oleh karena itu aku berdoa supaya engkau memelihara mereka.
dari yang jahat. Doa kedua adalah supaya murid-murid dikuduskan dalam kebenaran. Kata dikuduskan, bahasa Yunaninya berarti bahwa dipisahkan, diistimewakan, disendirikan untuk sesuatu tugas. Dengan kata lain, sesuatu itu kudus artinya sesuatu yang dikhususkan untuk Tuhan. Gedung gereja kita ini kudus artinya dari semua gedung gereja yang ada, dari semua bangunan yang ada, bangunan ini kita khususkan bagi Tuhan. Jubah pendeta saya kudus artinya bahwa dari semua pakaian saya yang ada di rumah, jubah ini dikhususkan untuk Tuhan. Kitab ini kudus artinya dari semua kitab yang ada di dunia, kitab ini dikhususkan bagi Tuhan. Maka murid-murid dikuduskan artinya murid-murid dikhususkan, disendirikan untuk Tuhan. Tapi mereka disendirikan untuk diutus ke dalam dunia. Sehingga sekali lagi status mereka adalah ada di dalam dunia, tapi tidak sama dengan dunia. Dan doa yang ketiga adalah supaya murid-murid semua menjadi satu. Sama seperti Bapa dan Yesus adalah satu. Itulah 3 hal sekali lagi yang didoakan oleh Tuhan Yesus. Doa Tuhan Yesus ini tidak hanya berlaku bagi murid-murid pada waktu itu. Tapi doa Tuhan Yesus juga berlaku buat murid-murid zaman sekarang. Kita mesti ingat bahwa murid-murid diberi perintah. Pergilah kamu, jadikanlah segala bangsa muridku. Artinya bahwa para murid itu yang lebih dulu menjadi murid, mereka harus memuridkan bangsa-bangsa. Maka kita semua yang sudah dimuridkan sekarang adalah murid. Maka doa Yesus juga berlaku buat kita. Oleh karena itu saya hendak mengajak kita untuk mengingat status kita. Bahwa kita ini ada di dunia, tapi tidak sama dengan dunia. Kita ada di dunia yang jahat ini, tapi kita tidak boleh sama dengan dunia yang jahat ini. Ada beberapa sikap antara hubungan antara kita yang ada di dunia, tapi bukan dari dunia. Sikap yang pertama adalah menjauhkan diri dari dunia. Tidak mau bergaul dengan dunia. Menjauhkan diri dari segala hal yang bersifat duniawi. Bahasa kerennya, escapisme. Escape, menghindar, melarikan diri dari dunia. Sikap kedua adalah kompromisme. Larut dalam dunia. Sikap ketiga adalah dualisme. Dunia ya ikut, Tuhan ya ikut. Itu sikap yang harus kita hindari. Kita ada di dunia, berarti kita tidak boleh menjauhkan diri dari dunia, escape. Tapi kita juga tidak boleh kompromi dengan dunia. Tapi kita juga tidak boleh dualistik dengan dunia. Kalau begitu untuk apa kita ada di dunia? Kita ada di dunia supaya kita menggarami dunia itu. Supaya kita memperbaiki dunia ini. Atau saya cari ilustrasi tapi susah dapat. Saya punya ilustrasi ini semoga menolong. Misalnya ada air bersih dan air kotor. Air bersih tidak mau dicampurkan dengan air kotor. Itu escapisme. Jauh. Tapi juga larut. Air bersih itu disiram ke dalam air yang kotor. Tapi dia terlarut dalam air yang kotor. Sehingga tidak kelihatan lagi. Atau dia seperti minyak dan air. Walaupun dia ada dalam air, tapi minyak tetap minyak, air tetap minyak. Air tetap air. Itu dualisme. Mungkin kita ini seharusnya seperti cairan kimia yang disiramkan ke dalam air yang kotor. Dan cairan kimia itu membersihkan air yang kotor itu, sehingga air yang kotor itu menjadi bersih. Semoga ilustrasi saya ini menolong. Tapi intinya adalah bahwa anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan ada di dunia, tidak boleh menghindar dari dunia, tidak boleh kompromi dengan dunia, dan tidak boleh dualistik. Tidak boleh sebentar duniawi, sebentar surgawi, sebentar rohani, sebentar rohana. Oleh karena itu, marilah kita sadari bahwa tugas kita adalah di dunia ini. Ada di dunia, tapi tidak boleh sama dengan dunia. Dan itu tidak mudah.
Itulah sebabnya mengapa Yesus mendoakan kita. Karena tidak mudah. Kita mudah tergoda untuk escape dari dunia ini. Atau kita mudah tergoda untuk kompromi dengan dunia ini. Kita mudah tergoda untuk hidup dalam cara hidup yang semacam binatang amfibi. Itulah sebabnya 3 hal tadi Tuhan Yesus mendoakannya untuk kita. 1, supaya kita dilindungi dari yang jahat. Kita tidak bebas dari segala yang jahat. Segala yang buruk di dunia ini kita tidak bebas. Karena kita masih ada di dunia. Kita bisa jadi benci, dimusuhi, dianiaya, dirundung. Juga kita tidak bebas dari berbagai macam penyakit, bencana alam. Termasuk corona yang mewabah sekarang ini. Kita tidak mungkin bebas dari semuanya, termasuk dampak-dampaknya. Itu berdampak bagi kita semua. Baik dampak kesehatannya, dampak ekonominya, dampak sosialnya, juga dampak terhadap kehidupan bergereja kita. Kita tidak bebas. Tapi doa Tuhan Yesus menyertai kita. Kita dilindungi dari segala yang jahat itu. Yang kedua, supaya kita dikuduskan. Sekali lagi, kuduskan artinya bahwa kita tidak boleh larut dalam segala macam kejahatan dunia. Mungkin kita harus bergaul dengan koruptor, tapi kita tidak boleh ikut-ikutan menjadi koruptor. Mungkin kita bergaul dengan penipu, tapi kita tidak boleh ikut-ikutan menipu. Mungkin kita bergaul dengan tukang gosip, tapi kita tidak boleh ikut-ikutan jadi tukang gosip. Dan seterusnya. Oleh karena itu, kita dikuduskan oleh firman. Hanya firmanlah yang menjaga kita. Sehingga sekalipun kita bergaul dengan orang jahat, kita tidak jadi jahat. Hanya firmanlah yang menguduskan kita. Sehingga sekalipun kita dalam dunia yang kotor, kita tidak ikut-ikutan jadi kotor. Hanya firmanlah yang membuat seorang politikus Kristen sekalipun dalam dunia politik yang kotor, dia tidak ikut-ikutan berpolitik secara kotor. Hanya firman Tuhan yang membuat seorang pebisnis Kristen, sekalipun dia berada dalam dunia bisnis yang kotor, dia tidak ikut-ikutan berbisnis secara kotor. Dan seterusnya. Anda tinggal elaborasi lebih jauh. Dan oleh karena itu, Yesus mendoakan kita agar kita dikuduskan dalam kebenaran. Dan kebenaran itu adalah firman. Kali lagi karena itu firman itu penting dalam hidup kita. Dan yang ketiga, doa Tuhan Yesus supaya semuanya menjadi satu. Saudara ingat nggak? Besok itu tanggal 25 Mei, hari ulang tahun PGI. Dan 25 Mei itulah yang menjadi dasar sehingga bulan Mei disebut bulan Oikumene Indonesia. Andai kata tidak ada wabah corona, maka hari Minggu ini, tanggal 24 ini adalah hari Minggu di mana semua gereja anggota PGI di seluruh Indonesia melakukan pertukaran pelayanan firman. Tapi karena wabah corona ini, maka kita tidak melakukannya. Tapi doa Tuhan Yesus ini mengingatkan kita bahwa salah satu hal yang membuat kita beda dari dunia ini adalah bahwa kita menjadi satu. Menjadi satu di tengah-tengah dunia ini. Yang berantakan, dunia yang pecah belah, dunia yang saling bermusuhan, kita menjadi satu. Itulah sebabnya semboyan oikumen adalah ut omnes unum sint. Yang diambil dari ayat 21. Ut omnes unum sint. Supaya semuanya menjadi satu. Di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini. Marilah semua kita menyadari bahwa doa Yesus yang penting juga ialah supaya kita menjadi satu. Saya suka bilang begini. Ketika Yesus memberikan amanat untuk penginjilan, dia langsung memberi perintah. Pergilah kamu, beritakanlah Injil, dan seterusnya. Kenapa Yesus langsung memberi perintah? Berarti Tuhan Yesus mengerti bahwa kita punya potensi untuk itu. Maka dia langsung kasih perintah. Tapi mengapa untuk keesaan, mengapa untuk kesatuan dia berdoa?
Dia tidak mengatakan bersatulah kamu. Tapi dia berdoa. Itu berarti menjadi satu itu bagian yang susah. Sehingga Yesus hanya bisa mendoakannya. Itu tafsiran saya. Dan oleh karena itu, sampai sekarang ini, hari Senin besok, 25 Mei, PGI, dulu DGI, genap berusia 70 tahun. 25 Mei 1950, DGI dibentuk. Dan besok, 25 Mei 2020, Gerakan Oikumene di Indonesia genap berusia 70 tahun. Maka kita diingatkan juga agar gerakan Oikumene itu tetap menjadi tantangan bagi kita. Doa Tuhan Yesus juga menantang kita agar kita tetap berjuang untuk mengesa di Indonesia ini. Nah, komunitas gereja kita namanya Persekutuan Oikumene umat Kristen. Itu berarti label Oikumene itu justru harus sangat kentara. Harus sangat kentara dalam seluruh sikap pelayanan kita bergereja di POUK, termasuk POUK Kelapa Gading. Itulah 3 hal yang didoakan Tuhan Yesus. Bagi murid-murid dulu, tapi doa itu juga berlaku bagi murid-murid di sepanjang zaman dan di segala tempat. Marilah kita menyadari bahwa kita ada di dunia, tapi bukan dari dunia. Kalau saudara-saudara warga POUK Kelapa Gading masih ingat, dalam ibadah penyegaran iman kita, kalau saya tidak salah, pendeta Paulus, saya sudah lupa dari gereja mana, dalam khotbahnya dia bilang begini, ada 3 level kehidupan. Ada 3 tingkatan kehidupan. Dia menyebutnya 3 ber. 1, bertahan. 2, berhasil. 3, berdampak. Kita ada di dunia, tapi kita tidak boleh menjadi sama dengan dunia. Maka mungkin 3 tahapan ini juga harus berlaku dalam hidup kita. Syukur-syukur kita bisa bertahan, sehingga kita tidak menjadi sama dengan dunia. Bagus lagi kalau kita berhasil. Artinya kita mengatasi godaan-godaan dunia ini. Tapi yang paling bagus adalah kita berdampak bagi dunia ini. Kita berdampak bagi lingkungan di mana kita berada. Itulah sebabnya saya mau menegaskan kembali tema khotbah saya ini. Catat, ada di dunia tapi tidak sama dengan dunia. Terakhir, dalam buku Almanak Kristen Indonesia diberi tema untuk saling menguatkan dalam doa. Inilah boleh dikatakan bonus dari bacaan kita hari ini. Tuhan mendoakan murid-muridnya. Maka kita juga saling menguatkan dalam saling mendoakan. Supaya kita sama-sama dikuatkan. Sehingga posisi kita tetap kita jalankan. Ada di dunia, tapi tidak dari dunia. Amin. Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada hari Minggu ini kami boleh beribadah lagi. Berjumpa dengan Tuhan secara khusus dalam ibadah Minggu di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur bahwa Engkau memberikan kepada kami setiap keluarga hikmat, kebijaksanaan, kearifan sehingga kami dapat menyediakan diri dan waktu untuk beribadah dalam persekutuan Oikumene umat Kristen Kelapa Gading ini. Maka kami mohon hadirlah di setiap keluarga kami, di rumah kami masing-masing. Sesuai dengan janjimu di mana 2 atau 3 orang berhimpun dalam namaku, di situ aku akan hadir. Biarlah secara khusus kami mengalami kehadiranmu dalam ibadah kami minggu ini di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu yang lampau, pekan yang lampau. Kami bersyukur bahwa di tengah-tengah segala kesulitan yang kami alami, khusus kesulitan karena wabah virus corona ini, kami Engkau pelihara sampai saat ini.
Engkau mencukupkan segala kebutuhan kami. Engkau menjaga kesehatan kami. Dan yang terutama, Engkau memelihara iman kami. Terima kasih Tuhan. Maka pagi ini, atau kapanpun ini ketika kami berdoa di rumah kami masing-masing, kami mau berdoa. Mohon Tuhan memberkati jemaat kami, gereja kami, Persekutuan Oikumene Umat Kristen Kelapa Gading. Berkatilah ibu pendeta kami. Berkatilah pendeta-pendeta yang melayani. Berkatilah para majelis, para komisi-komisi pelayanan. Semoga kami semua tetap berkomitmen untuk menyelenggarakan pelayanan, sekalipun dalam situasi yang tidak seperti biasanya. Kami berdoa ya Bapa, berikanlah kepada pelaksana harian majelis hikmat, kebijaksanaan dan kearifan untuk mengambil langkah-langkah dan tindakan-tindakan untuk tetap meningkatkan pelayanan di komunitas gereja kami dalam kondisi seperti ini. Kami berdoa untuk program-program pelayanan yang serba terbatas sekarang ini. Semoga dalam segala keterbatasan Tuhan tetap menyertai kami. Kami mau bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang telah Tuhan tambahkan setahun usia mereka di waktu pekan yang lampau. Kami bersyukur untuk pertambahan usia yang Tuhan karuniakan bagi Bapak Daniel Tommy Dianto, bagi anak Michael Parlindungan Hutauruk, bagi Ibu Teni Latuihamalo, bagi Ibu Natalia Kristina Nguru, untuk Ibu Rastri Hesti Pratiwi Kalesaran, untuk Saudara Angela Regina Mutiara, dan untuk anak Gabriel Andrea Leticia Lalamentik. Terima kasih untuk pertambahan usia mereka. Semoga Engkau memberi kepada mereka bimbingan dan tuntunan, hikmat, pemeliharaan untuk menjalani hari-hari ke depan. Kami juga berdoa untuk mereka yang sakit dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa Tuhan datang, dampingi, rawat dengan kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Untuk Ibu Anawati Tunardi, untuk Bapak Bonar Fredrik Purba, untuk Ibu Angelina Maria Larumunde Takumansang, untuk Bapak Vence Alfred Rompas dan Ibu Juliana Albertina Rompas Toar, untuk Bapak Theo Latuihamalo dan Ibu Teni Latuihamalo, untuk Bapak Heri Sunardi, untuk Ibu Kesia Sumarni, untuk Bapak John Sihaya, untuk Bapak Ari Lengkong, dan untuk Ibu Ani Dila Rihite. Tuhan, Engkau kenal berat ringannya penderitaan mereka dengan segala dampaknya, karena Engkau jugalah yang menolong mereka. Kami berdoa untuk semua keluarga dalam komunitas Persekutuan Oikumene Umat Kristen Kelapa Gading. Dan secara khusus kami mau mendoakan keluarga Bapak M.Y. Kasudu, keluarga Ibu Dekalon Pais, untuk keluarga Ibu Jiska Meliana Ganda Kusuma, untuk keluarga Bapak Erik Tunaedi, untuk keluarga Ibu Paulina Dendang, dan untuk keluarga Bapak Yapi Tamarindang. Bapak di surga, datanglah ke sana, tiliklah mereka secara khusus, dan dampingilah mereka apapun situasi mereka. Kami tidak tahu, hamba-Mu ini tidak tahu, Engkau tahu, Engkau kenal. Karena itu kami mohon, hadirlah di tengah-tengah keluarga mereka dengan segala pergumulan-pergumulan mereka. Kami berdoa untuk gereja-gereja di Indonesia yang saat ini melakukan ibadah-ibadahnya di rumah. Tapi mungkin juga ada gereja-gereja di desa-desa yang masih tetap beribadah di rumah ibadah. Kami mohon Tuhan,
gereja-gereja di Indonesia ini tetap memiliki komitmen yang tinggi untuk setia kepada Tuhan, tetap tekun dan sabar menghadapi segala masalah, termasuk wabah virus corona ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon Tuhan memberkati bangsa kami ini, memberi hikmat dan kebijaksanaan kepada pemerintah kami untuk mengelola kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sedemikian rupa sehingga bangsa ini tetap solid menghadapi berbagai masalah. Secara khusus kami berdoa untuk wabah virus corona yang sedang mewabah di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Kami berdoa untuk kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah kami sesuai dengan kondisi bangsa kami. Kami berdoa untuk mereka yang sudah terinfeksi dan sedang dirawat. Tuhan datang lawat dan rawat mereka. Kuasa dan kasih-Mu kiranya menyembuhkan mereka. Kami berdoa untuk para dokter, perawat, tenaga medis maupun non-medis yang langsung berhadapan dengan mereka yang sakit. Lindungilah kiranya mereka dari tertular. Dan biarlah Tuhan mempergunakan semua alat pelindung diri yang mereka pergunakan agar mereka boleh terhindar sehingga mereka dapat merawat orang-orang yang sakit. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang kekasih mereka meninggal dunia karena wabah ini. Hiburkanlah kiranya mereka dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi mereka. Dan mereka merenungkannya dan menerimanya dengan ikhlas sambil percaya bahwa apa yang Tuhan perbuat bagi mereka itu yang terbaik. Kami berdoa untuk semua lembaga ilmu pengetahuan untuk meneliti dan menemukan obat ataupun vaksin untuk wabah ini. Semoga pada waktunya dengan pertolongan Tuhan mereka boleh menemukannya. Di atas semuanya juga kami mohon Tuhan, biarlah setiap orang di seluruh muka bumi ini, termasuk pemimpin-pemimpin dan semua orang boleh merenungkan apa maksud Tuhan bagi umat manusia melalui wabah ini. Supaya kami merenungkan bahwa di hadapan Tuhan kami rapuh, tidak berdaya. Kami tidak dapat melawan virus yang terkecil sekalipun. Oleh karena itu kami mohon Tuhan, rendahkanlah hati kami. Biarlah kami selalu takut akan Tuhan dan hidup bergantung pada Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk segala pergumulan kami menghadapi dampak sosial dan terutama dampak ekonomi dari wabah ini. Tuhan, dalam segala hal kami mohon, peliharalah kami. Cukupkanlah kebutuhan-kebutuhan kami. Dan biarlah kami juga belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan berikan bagi kami. Kami menyerahkan hidup kami pekan mendatang ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh boleh tetap bergantung pada Tuhan. Biarlah kami tidak hanya bertahan di dunia ini. Kami tidak hanya berhasil di dunia ini. Tapi Tuhan memakai kami sedemikian rupa sehingga kami berdampak bagi dunia ini. Dengarlah doa kami, kabulkanlah. Dan kami menutup doa kami menurut doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah janji dan jaminan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan kepada engkau wajahnya dan memberi engkau damai sejahteranya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hatimu dan pikiranmu
dalam Kristus Yesus, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin.